Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل. اللهم لا سهل الا ما جعله سهلا وانت تجعلنا الى الشتاء سهلا. خلدنا ازلي الله وإياكم جميعا يا مستجيب الاجر sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat kedua kita mulia, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Allah akan kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Tentunya dengan sebuah harapan semoga amal ibadah yang kita lakukan yang sedang ataupun yang nanti insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bermanfaat dan juga ketimbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabat yang utama, dan semoga Allah berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan kita. Dan semoga Allah juga berikan kita ridho dan rahmatnya untuk bisa mengamalkan syafaat Allah beliau nanti pada kiamat. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini melanjutkan daripada pembahasan dari kita yang lalu insyaallah awal yaitu tentang penjelasan memahami empat kaidah pemahaman tauhid dan syirik. Karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami tauhid dan syirik. Karena tauhid syirik inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia dan sampai akhirat nanti. Maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak amal ibadah kita tanpa didasari dengan tauhid yang benar, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan amal ibadah kita. Dengan banyaknya salat kita, banyaknya tilawah kita, banyaknya sedekah kita, dan banyaknya puasa kita, itu tidak akan mampu bisa menyelamatkan kita jika kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah yang sebagai orang Rasulullah yang menceritakan tentang 3 orang yang semuanya ahli ibadah. Bersamaan dengan itu mereka ahli ibadah tapi ahli neraka. Yang pertama seorang yang berjuang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat oleh manusia mereka itu adalah orang-orang berjuang di jalan Allah. Mati terbunuh di jalan Allah fisabilillah. Bersamaan dengan itu tapi dia tidak ikhlas. Yuqalu jadi dia ingin disebut sebagai seorang orang pemberani, maka diperintahkan oleh Allah untuk diseret wajahnya walaupun benar kalau dimakan dicakar api. Padahal ini adalah orang yang ahli ibadah. Ditinggalkan oleh manusia dia ini ahli ibadah, ahli sholat dan seterusnya juga sama demikian. Kemudian datang pula orang yang ahli Quran selalu membaca Al-Quran. Diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya, kemudian dia mengatakan, aku mengajarkan Al-Quran menuntut ilmu yang untuk engkau ya Allah, ika ya Allah. Allah menyebutkan antakala, engkau berbicara. Innaka yaqra'ul Quran yuqalu qari. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran akan engkau disebut sebagai seorang qari, membaca Al-Quran. Atau disebut hafid, atau disebut orang yang menghafal Al-Quran. Allah tahu isi hati orang tersebut. Yang manusia tidak tahu. Manusia mengira itu orang soleh, suka baca Al-Quran, suka beribadah kepada Allah.
Tapi ya nanti Allah ceritakan dia yang lalu dicampakkan di belakang api neraka. Kemudian berikutnya adalah ahli sedekah yang dia tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah dengan sedekah kecuali dia berinfak di atas. Sama dengan itu pula yang dia masuk neraka. Kenapa? Karena memang niatnya bukan karena Allah. Ingin dikalu jawadukan disebut sebagai orang yang dermawan, yang berkurang banyak membantu. Ini yang dia inginkan. Maka ini hati-hati ya kita semuanya, jangan sampai ya iblis yang menjerumuskan kita. Karena siapapun tidak lepas dari jalan-jalan iblis. Seorang manusia Allah bukan iblis mengujinya, menggodanya dengan maksiat yang dilakukan. Pun demikian seorang ahli ibadah, iblis akan menguji dengan ibadah yang dia lakukan, sehingga ibadah itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riya di situ, ada hati yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Dengan hati inilah yang tidak ikhlas karena Allah, karena tauhid yang tidak murni kepada Allah, maka Allah campakkan mereka semua api dan kawan yang terjadi. Ini pentingnya kita yang memahami, mendalami ya amal-amal yang bisa mendapatkan tauhid dan menjauhkan kepada kesyirikan. Ini penting. Sekali lagi, ya ini kita belajar dalam ini supaya kita terbebas terjauh dari kesyirikan dan mati dalam keadaan muwahhid, beriman hanya kepada Allah. Jadi kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala wa man mata la syirka bihi dakhala jannah. Siapa yang meninggal wafat dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan siapa yang meninggal wafat dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk surga. Inilah dakwah yang para nabi dan rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi sembahan-sembahan selain Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya untuk Allah saja. Kalau kita sebutkan kaidah yang pertama bahasanya orang-orang kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pemberi rezeki. Bersama dengan itu, kami Nabi memerangi mereka. Jadi mereka pun juga mengakui adanya Allah, Allah pencipta, Allah pemelihara. Ketika dikatakan pun mari yazbukun minas sama'i wal ardh amma yurbisan wal absar wa man yuhyil al-mayyit wa yuhyil al-hayy wa man yurbil amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tatafakkarun. Disebutkan banyak dalam ayat yang menemukan bahwasanya orang-orang musyrik pun menetapkan, mengakui bahwasanya Allah pemberi rezeki. Dalam surat Yunus Allah sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'." Kita katakan Muhammad, siapa yang berikan rezeki kepada kalian dari langit dan ardi bumi? Aman yang memiliki sama wal absar, atau siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang bisa membuat kalian mendengar dan melihat? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur semua perkara? Apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti mengatakan semuanya yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul afala tattaqun. Katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini tegas menjelaskan bahwasanya tidak cukup kalau kita mengakui Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bersama dengan itu, kalau dia berbuat syirik kepada Allah, maka pengakuan ini tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah. Pengakuan ini tidak akan bisa menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyak ayat lagi yang menjelaskan tentang itu. Artinya, kalau kita hanya mengakui Allah yang pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, tapi kita berbuat syirik kepada Allah, sama seperti mereka keadaannya, tidak akan selamat. Allah telah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani
Kemudian masukkan wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Itu selain ahli kitab. Berarti orang-orang musyrik yang mereka pun juga mengakui Allah pencipta, Allah memelihara, tapi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas kesyirikan tersebut. Apa kata Allah? Wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka itu akan berada dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah, maka itulah seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa? Karena dia telah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian kaidah yang kedua menyebutkan bahwasanya ketika mereka orang-orang musyrik menghadap patung-patung berhala-berhala mereka tidak menyembah, akan tetapi yang mereka hanya berusaha dengan patung-patung tersebut, dengan berhala-berhala tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam ibadah kepada Allah kita melalui perantara, berdoa melalui perantara. Allah menyebutkan walladzina takhadhu min duni awliya'a ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa inna Allaha yahkumu bainahum ma hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi qauman inna Allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah menyebutkan walladzina takhadhu, dan orang-orang yang menjadikan min duni selain Allah awliya, pelindung-pelindung. Mana dulu mereka mengatakan mana dulu kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala, patung-patung dan seterusnya. Illa yuqarribuna ila Allah zulfa, kecuali dalam adalah agar patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan zulfa sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan perkara antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang berdusta lagi kafir. Allah sebutkan mereka berdusta dan ingkar kafir. Sebab apa? Mereka beralasan kami tidak menyembah mereka, kami hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, atau agar Allah dekat kepada kami melalui mereka. Sama seperti orang-orang zaman sekarang, ketika mereka datang kepada kuburan orang-orang saleh, orang-orang beramal, dia minta di situ, wahai Habib, wahai Syekh, wahai dan seterusnya. Dia katakan kami tidak menyembah mereka karena kami orang kotor, mereka orang suci, para wali, para kiai, para habib telah meninggal dunia. Maka kami ingin menjadikan mereka ini perantara agar kami dekat kepada Allah. Kalau kami berdoa, semoga doa kami lebih ijabah melalui perantara mereka ini. Sama saja kasusnya seperti orang-orang musyrik zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan alasannya yang sama. Bedanya hanya zaman saja, karena Quran ini akan terus abadi sampai hari kiamat. Maka itu juga demikian keadaannya sama seperti itu. Hanya zamannya saja yang berbeda. Karena iblis yang masih tetap ada sampai hari kiamat menyesatkan umat manusia kalau mereka tidak bisa ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, mereka juga akan dalam syirik. Mungkin iblis tidak bisa memurtadkan umat Islam dari Islamnya, tapi iblis bagaimana mengganggu, menggoda agar mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa dia Islam, tapi kalau dia berdoa minta pertolongan. Enggak apa-apa dia Islam, tapi kalau dia minta pertolongan, minta pertolongan pada jimat-jimat, bapak-bapak dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan. Maka ini pun juga dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Allah menyebutkan, wahai Muhammad katakanlah, kalau hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakan aku ini dekat. Allah mengabulkan sebuah permintaan apabila diminta kepadamu. Jadi itu kuncinya gampang. Tauhid itu lebih mudah, simpel. Kalau kita dihadapkan pada suatu masalah yang sangat besar,
pelik, sulit, cukup tadahkan tangan ke langit, minta kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba, ya Allah tolonglah beri jalan keluar. Inilah tauhid yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ya bulan inni u'allimuka kalimatin idza sa'alta fas'alillah jannah. Wahai ananda anak kecil, aku akan ajar kepadamu beberapa kalimat. Di antara kalimatnya idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Sudah. Lebih mudah, simpel, itu adalah tauhid. Syirik enggak, harus ke sana dulu, ke sini dulu, baru Allah. Dia samakan Allah dengan presiden, dengan pejabat. Kalau kita minta ke presiden, tidak bisa langsung melalui menteri, ajudan dan seterusnya. Tapi Allah tidak, ya. Ta'ala Allah amma syukur, Ta'ala Allah amma syukur. Allah lebih mulia, lebih tinggi dari apa yang mereka samakan, mereka persekutukan. Sudah, kita minta kepada Allah, sudah dimanapun saja kita berada. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta perlindungan kepada Allah. Ini adalah nilai tauhid yang ditanamkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas itu. Ini harus ditanamkan. Kalau kita minta perlindungan, sudah minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat, wapak-wapak, khodam dan seterusnya. Itu tidak akan bermanfaat. Ya. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita tertipu dengan apa-apa yang kita anggap ini sebagai bagian dari agama, padahal bukan. Ini jin Islam. Kita minta perlindungan kepada jin, ini salah. Ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah. Allah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah akan melindungi dia. Seorang muslim ketika dia keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai tauhid yang sangat mudah. Tidak mungkin ya Rasul itu datang membawa syariat yang sulit. Tapi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah dia tidak menjadikan dalam agama ini harus kesusahan. Yuridul bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Ini agama Islam dibangun di atas kemudahan. Tauhid pun mudah. Jadi semua orang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang. Maka inilah tauhid yang harus kita tanamkan, kita tancapkan dalam kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena nanti di antara orang-orang yang mendapatkan ampun dari Allah adalah mereka yang bertauhid kepada Allah. Ya benar Adam, wahai anak Adam, Allah berfirman sebuah diskusinya, yang apabila engkau datang kepadaku di qurabi dunia khataya dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku wafat meninggal menghadapku dengan yang membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak membawa dosa dan tidak bersyirik kepadaku sedikit pun juga, la ataitani bi qurbiha maghfiratan, la ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka pasti aku datang kepadamu dengan membawa ampun sepenuh bumi itu. Saya jawab, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, engkau datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurbiha maghfiratan, Allah, ya aku pasti datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu. Subhanallah. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwasanya orang-orang yang berbuat ampunan Allah nanti pada kiamat adalah mereka yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah simpel. Kemudian kaidah yang ketiga kemarin, bahwasanya Rasulullah SAW pun juga diutus kepada orang-orang yang menyembah banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada unasul mutafarriqina fi ibadatihim. Mereka berbeda-beda dalam ibadah kepada Allah atau dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Di antara mereka ada juga orang-orang yang menyembah al-anbiya, para nabi, was-salihin, dan orang-orang saleh, para wali.
Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjab, di antara mereka pula ada orang-orang yang menyembah pepohonan dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budu asy-syams wal qamar, ya, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yufarriq bainahum, tapi Rasul memerangi mereka dan tidak membedakan ya mereka. Semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman sekarang masih ada orang-orang yang menyembah mungkin malaikat, batu-batu, patung, dewa, berala-berala, bintang, matahari, masih ada. Islam datang untuk menghapuskan itu semuanya dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya, itu hanya menyembah Allah yang Esa, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar ketika kita dikembalikan pada fitrah kita, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tugas para nabi dan rasul, mereka mendakwakan kaumnya agar meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembah Allah dengan mentauhidkan Dia, mengikhlaskan diri dengan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi riya dan semacamnya atau sum'ah atau ingin dipuji. Karena biasanya yang orang-orang yang ibadah juga rawan akan kebinasan. Yang diantara bukan salatul muhdiqat atau muhdiqat, ada 3 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah setelah syukur muta, tersepelit yang diikuti, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang dituruti, wa'ijabul mar'i bi nafsi, dan ujubnya, bangganya seorang terhadap dirinya. Ya, ini berbahaya. Orang yang ujub dengan diri sendiri. Ketika kita merasa kita telah beribadah kepada Allah, kita telah baca Quran, lalu kita meremehkan orang lain. Nah, ini ujub, bangga dengan dirinya, dengan apa yang dia lakukan. Padahal ibadah yang dia lakukan itu mutlak semata-mata karena Allah yang memberikan pertolongan kepada dia, bukan karena dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati ketika kita berusaha menjalankan sunnah Nabi pun juga seakan-akan mengganggu kita. Mungkin bisikan kita, kayaknya tidak ada orang selain engkau ini menjalankan sunnah Nabi, ambil arah jenggot, ya kan? Kemudian juga tidak isbal berpakaian dan segala macamnya. Wah, itu paling top deh. Lalu kita pakai saya doang sini paling mudah. Nah, ini berbahaya. Hilang itu semua. Kalau insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita lakukan? Adalah kita bersyukur atas pertolongan Allah dan minta istiqamah di atas sunnah, di atas keteguhan dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah akan kita, dan berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang itu akan membinasakan kita semua. Ya, baik ujung, ria, sum'ah, ingin didengar, dilihat dan seterusnya, dan ingin dipuji oleh orang lain. Semoga Allah jauhkan kita dari itu semua. Jadi kaidah ketiga menjelaskan bahwasanya Nabi pun juga yang berdakwah kepada kaum yang mereka banyak menyembah ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang pun juga masih banyak sembahan-sembahan selain Allah. Maka dakwah ini tidak harus berhenti sampai datang hari kiamat. Terus kita berdakwah kepada manusia, mengajak mereka menjauhkan kesyirikan, dan mengajak mereka kepada untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dakwahnya para nabi dan rasul, yang mereka mewanti-wanti tentang bahaya kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah masuk pada kaidah terakhir, yaitu kaidah keempat. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan anna musyriki zamanana aghladu syirkan minal awalin, lianna al-awalina yusyrikuna fi rakhai wa yukhlisuna fi syiddati, wa musyriku zamanana syirkuhum daimun fi rakhai wa syiddah. Wa dalilu qawlu ta'ala
fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahu din falamma najaw ilal barri idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Kaidah keempat yang kita pahami antara tauhid dan syirik. Dijelaskan oleh Syekh Allah Ta'ala annal musyriki zamanana, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini adalah syirkan, itu syiriknya lebih aghlab, lebih berat, lebih parah minal awwalin, daripada kemusyrikan yang dilakukan oleh orang terdahulu di zaman Nabi. Zaman sekarang lebih parah daripada zaman Nabi. Kenapa? Li'annal awalina, karena orang-orang musyrik zaman dahulu yusyrikuna fir rakha'i, mereka hanya berbuat syirik kepada Allah fir rakha'i, yang ketika dalam keadaan rakha, yaitu lapang, ya saat lapang saja dia berbuat syirik kepada Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah fi syiddah, di waktu genting, waktu susah dan sulit. Ya, ini orang musyrik zaman dahulu, mereka itu kalau lapang, senang, berbuat syirik kepada Allah. Tapi kalau datang kesusahan, kesulitan, kesempitan, kegentingan dalam perkara mereka mengikhlaskan dirinya ibadah kepada Allah. Ikhlaskan ibadah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala. Allah menyebutkan fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahu din. Fa idza rakibu, maka apabila mereka itu menaik fil fulki, di bahtera, kapal ya, kalau itu bahtera kapal. Da'aw Allah mukhlishina lahu din, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Ya Allah, ketika dia di kapal, yang kemudian ada ombak menerjang, ya badai menerpa, mereka hanya mengikhlaskan dirinya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya hanya Allah yang dia sebut, ya yang dia ingat, yang dia ucapkan, dia ikhlaskan doanya itu hanya kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Falamma najahu ilal barri, akan tetapi ketika kami selamatkan mereka ilal barri, sampai ke daratan, sampai ke pantai, sudah hilang ya kesusahan, kesulitan, kegentingan di bahtera, lautan, Allah selamatkan dia kepada daratan, idza hum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini zaman dahulu musyrik seperti itu. Allah jelaskan ini bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu zaman dahulu kalau dalam keadaan sulit dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lapang, Allah selamatkan, dia berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sekarang itu lebih yang parah daripada orang-orang zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena orang-orang sekarang mau dalam keadaan sempit dan sulit dia pergi ke dukun, ya kan? Lapang juga dia persembahan kepada dukun, kepada dewa-dewa. Ketika dikasih tanaman subur, hasil laut banyak, disembahkan kepada pohon labu, motong sembelihan untuk pohon labu dan seterusnya. Tapi mereka Islam, tetap Islam. Tapi apa? Yusyrikun, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Mereka nggak keluar dari Islam dalam KTP-nya, agamanya, tapi berbuat syirik kepada Allah. Makanya ini aghladu yang lebih berat, lebih besar kesyirikannya kepada Allah yang minal awalin, daripada orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang menjelaskan hal seperti itu. Di antaranya Allah berfirman dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 63 dan 64. Allah menyebutkan, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyyan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun." Ini dia. Jadi menegaskan tentang ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan orang-orang musyrik zaman dahulu itu kalau dia dalam kesulitan, kesusahan, kesempitan, genting, dia berdoa kepada Allah.
Qul man yunajikum, katakanlah siapakah yang menyelamatkan kalian min dhulumatil barri, daripada kegelapan ya bar daratan, wal bahri juga lautan, tad'unahu, yang berdoa kepadanya yaitu kepada Allah, tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri dan penuh rasa takut atau melirihkan suara. Lalu kalian mengatakan, la in anjana min hadhihi, sungguh seandainya kami selamat dari ya musibah ini, keadaan genting ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan masuk orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajikum, katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian minha, dari musibah tersebut, keadaan genting tersebut, wa min kulli karbin, dan segala kesusahan. Tsumma antum tusyrikun, kemudian setelah itu kalian kembali lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 63-64 masih menjelaskan keadaan orang-orang musyrik ketika itu, ketika mereka ditimpa musibah, mereka minta berdoa ikhlas kepada Allah. Mereka menyebut ya Latta ya Uzza, tidak disebut, tapi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka yang diberikan keselamatan, kedaratan, dan mereka berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surah Al-Isra ayat 67 Allah menyebutkan, wa idza massakum dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Wa idza massakum dhurru, dan apabila kamu ditimpa bahaya fil bahri, di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka ya hilanglah, dhalla lenyaplah, man tad'una, apa yang kalian seru, illa iyyah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat sembahan-sembahan dia di darat, yang dia ingat illa iyyah, hanya Allah saja. Ini banyak yang terjadi. Lihat ketika kita lihat ada suatu berita di pesawat terbang ataupun di lautan gitu kan, ada kotak hitam kan, biasa gitu, ada rekaman ketika pesawat ini tidak mau terjun bebas, hancur ya, biasanya mereka berkata astagfirullah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Yang mereka ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sering terjadi. Ya, artinya ketika kita pun genting, ya kita ingat hanya Allah, dan harus seperti itu. Gentingnya kita ingat Allah. Enggak ada yang lain. Kita enggak ingat ibu bapak kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Yang kita ingat, yang kita sebut adalah nama Allah. Sama seperti keadaan mereka. Dhalla man tad'una illa iyyah, hilanglah apa yang kalian sebut selain Allah. Illa iyyah, kecuali hanya Allah saja yang kalian sebut. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, ya Allah. Falamma najakum ilal barri, maka tatkala kami selamatkan kalian ya sampai kepada bar, kepada daratan, a'radtum, kalian berpaling kembali. Wa kana insanu kafur, dan adalah manusia itu kafur, sangat ingkar, kufur, yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah menyelamatkan dia dari kegentingan, dari mara bahaya. Lupa dia bahwasanya apa yang telah dia minta kepada Allah dahulu di dalam keadaan yang kritis, keadaan genting, ya, lalu Allah selamatkan, dia minta kepada Allah, bukan wa kana insanu kafur, dan sungguh keadaan manusia itu adalah sangat kufur. Banyak ya kufurnya, ingkar nikmat, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Sampai Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiya asykur, dan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pun harus kita perhatikan, jangan sampai yang menimpa kita juga. Ketika kita beribadah kepada Allah, ditimpa kesusahan, kesulitan kita, yang kita minta siapa? Allah. Padahal sebaiknya seorang muslim itu dia ingat Allah ketika lapang, ya, ketika senang. Jangan cuma ingat Allah ketika susah. Ini makanya Allah nggak ingat kita kan. Rasul bukan ta'aruf ila Allah fi rakha'i
Firrakhai ya'rifka fi syiddah. Allah SWT. Kenalilah Allah firrakha di waktu senang, tenang, enak, banyak duit, ya kan? Firrakha di waktu lapang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sulit dan sempit. Jangan terbalik, ya. Kalau kita udah genting baru minta kepada Allah, ya. Ini masih mending ya. Ketika dia minta kepada Allah. Yang parah adalah sebagian kaum muslimin ketika timpa kesulitan, kita jelaskan dia bukan minta kepada Allah, tapi nanti kepada orang abnormal, orang yang nggak normal, bukan paranormal, orang yang nggak normal. Hartanya hilang, Pak, tolong di mana sih mobil saya itu hilang? Udah 2 hari, 3 hari nggak pulang-pulang, dibawa orang. Tolong di Terawang, Masya Allah, di Terawang. Ini gelap ini. Kayaknya jauh ini, jauh kalau kita kelihatan Pak. Gitu. Jadi ini bahaya seperti itu. Datang lagi Pak, bisa hilang. Tolong di Terawang. Nah lagi sebelum sama dukunnya. Ini yang ambil ini bukan orang jauh, ini orang dekat. Benar atau tidak? Pak dukun bilang seperti itu. Benar. Orang jauh bisa ambil, nyampe, ya kan? Pas orang dekat, ya dia dekat diambil sampai lah di tangan dia. Ini berbahaya juga. Ada apa? Timbulah sebuah jangan-jangan ini saudara saya, jangan-jangan tetangga saya, jangan-jangan dia tuh. Nah itu dia. Jadi banyak ya dari dosa satu ke dosa yang berikutnya. Karena apa? Karena dipercaya kepada dukun, tukang terawang, paranormal itu ya, yang itu berbuat syirik kepada Allah. Tidak boleh. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi, illallah, kecuali hanya Allah saja. Maka sudah, kalau barang kita hilang, itu enggak hilang sebenarnya. Cuman disimpan buat kebaikan kita nanti. Tidak ada hak kita ini yang akan hilang, enggak ada. Walaupun hilang di dunia, nanti di akhirat kembali lagi tuh. Hilang sendal kita, ya. Di dunia hilang, di akhirat kelihatan tuh siapa yang ngambil, akan ketemu. Hilang harta kita, motor kita hilang, enggak hilang, cuma disimpan aja di akhirat. Kapan dikembaliinnya? Nanti di akhirat pasti dikembaliin. Suka atau tidak suka, yang nyolong pasti kembaliin. Itu yakin Allah saja, itu kita bersama saja. Ya, mau nggak mau pasti akan dikembalikan oleh yang mencurinya, yang mengambilnya. Nggak mungkin semuanya pasti nanti akan Allah balas. Ya di dunia ini kita punya harta hilang, nanti di akhirat dipanggil siapa yang ngambilnya, ketahuan. Dengan apa membalikannya? Bukan dengan motor lagi, bukan dengan mobil lagi, tapi dengan pahala itu orang. Itu lebih enak kan itu, karena nanti tidak akan bermanfaat harta kedudukan, kecuali hanya amal ibadah saja. Itu kezaliman ya. Jadi semua harta hak yang kita tidak dapatkan di dunia ini atau kezaliman orang lain kepada kita, sejatinya itu tidaklah hilang, tapi semua disimpan di akhirat nanti. Tidak ada yang hilang. Maka jangan bersedih. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah telah tentukan pasti terjadi. Itu keyakinan kita kepada Allah. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dengan takdirnya yang baik ataupun yang buruk. Jangan cuma ingatnya takdir yang baik aja, yang senang-senang, yang enak-enak saja. Sementara kalau ditanya yang buruk, jangan terima. Tidak. Jadi orang yang beriman, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Idza asabat syarra fasyakara fakana khairan wa idza asabahu darra fasabara fakana khairan. Sungguh amat menakjubkan perkara orang yang beriman itu, karena semua perkara yang adalah baik, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Kalau dia ditimpa suatu kesenangan, fasyakara, lalu dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik buat dirinya. Dan kalau dia tiba musibah, sabar, dia bersabar, maka itu pun juga fakana khairan baik buat dirinya. Ini yang kita tanamkan dalam diri kita. Semua takdir, baik yang buruk, ataupun yang baik, itu telah Allah tentukan. Untuk takdir yang baik, menguji kita, apakah kita bersyukur dengan takdir tersebut. Untuk takdir yang tidak baik, yang tidak menyenangkan bagi kita, juga diuji, apakah kita bersabar dengan ujian tersebut. Ya, sekali lagi, ya segala harta kita itu nggak pernah hilang selama-lamanya.
pasti nanti akan dikembalikan nanti pada hari kiamat. Ingat itu aja. Jadi jangan baper kalau mati. Sudahlah, serahkan semua kepada Allah, nanti kemarin Allah ganti lagi dengan yang lebih baik. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dalam kaidah keempat ini yang menyatakan bahwasanya kemusyrikan orang-orang di zaman dahulu itu masih lebih mending daripada kemusyrikan orang-orang di zaman sekarang. Tadi kita sebutkan ayat-ayatnya, dan ini pun juga telah kita lihat di zaman kita sekarang ini banyak terjadi, ya banyak terjadi. Ketika kaum muslimin itu kesulitan, ya di zaman di zaman sekarang mereka bukan malah kepada Allah, tapi tadi malah kepada ya para normalnya, para ahli spiritual dan seterusnya. Yang nama-nama mereka sebenarnya sama saja. Zaman dahulu dukun namanya, cuma kalau sekarang beda. Ya zaman modern nama pun juga berganti. Ahli spiritual lah, apa segala macam namanya yang jelas sama saja, intinya bahwasanya mereka adalah dukun. Ya. Siapa yang mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara yang baik, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Muhammad Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Syinkiti rahimahullah taala dalam tafsir beliau Al Bayan ketika mentafsirkan firman Allah yang bahwasanya orang-orang musyrik ketika mereka ditimpa satu musibah, masalah yang genting, mereka hanya berdoa kepada Allah. Kemudian kalau ditimpa kelapangan kembali, mereka bersyirik kepada Allah. Lalu keadaan orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah. Beliau mengatakan wa yu'lam min dzalika anna ba'da jahalan al-mutasammina bismil Islam aswa'u halan min ibadatil awthan. Fa innahum idza dahamathum al-shiddah wa ghashathum al-ahwa wal qurub iltaja'u ila ghairillah mimman ya'taqiduna fihi salat fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffaru al-ibadata lillah. Beliau menyebutkan rahimahullah taala, dan diketahui di sini anna ba'da jahalatul al-mutasammina bil Islam, keadaan orang-orang yang bodoh yang mereka menamai diri mereka sebagai orang Islam, aswa'u itu lebih buruk, lebih jelek halan keadaannya min abadatil awthan dari para penyembah berhala dan patung-patung. Kenapa? Fa innahu idza dahamathum syiddah, karena mereka itu ya itu orang-orang yang menyembah patung-patung berhala zaman dahulu. Fa innahu idza dahamathum syada'id, kalau mereka itu ditimpa asyada'id, kesulitan, kesusahan, kegentingan, wa ghasyathumul ahwal, dan mereka dipenuhi dengan penderitaan, wal kurub, kesusahan, iltaja'u ila ghairillah. Apa ini orang-orang yang sekarang? Jadi ini menjelaskan orang yang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang kenapa lebih buruk daripada penyembah berhala? Karena mereka kalau ditimpa kesusahan, diliputi oleh kesulitan, ya iltaja'u ila ghairillah, mereka kembali segera bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, ke orang-orang yang menganggap mereka ahli spiritual. Mimman ya'taqiduna fihi salat, yang mereka beriktikad yakin bahwasanya hal itu ada kebaikan padanya. Orang ini bisa mengetahui itu, bisa berikan pertolongan ini dan itu. Ya, artinya dia tidak mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibad al-asnam, di mana pada waktu itu orang-orang kafir yang mereka mengikhlaskan ibadah mereka, doa mereka
lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya dengan kaidah-kaidah ini, mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku orang yang Islam saja, tapi benar-benar orang-orang yang Islam berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting maupun dalam keadaan lapang. Disebutkan tadi Rasulullah SAW, ta'aruf 'ala Allah fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, mintalah kepada Allah fi rakha, di waktu senang lapang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah dan sulit. Maka ini yang kita perhatikan dari kaidah-kaidah yang 4 ini. Agar kita mengetahui mana itu tauhid dan mana itu syirik. Dan sekali lagi bahwasanya mengenai kesyirikan ini sangat banyak macamnya. Tidak akan berhenti kesyirikan sampai hari kiamat. Selama iblis masih ada, maka kita berhati-hati. Iblis pertama kali akan menjerat seorang itu agar dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menunjukkan banyak sekali bahaya-bahaya kesyirikan. Ini yang harus kita takuti. Bahwasanya Allah itu enggak akan mengampuni dosa orang yang bersyirk kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang bersyirk kepadanya, dan dia mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik tersebut bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, walaupun Allah bukan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang, tetapi yang diampuni adalah dosa selain syirik. Adapun syirik harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik harus bertobat, meninggalkan kesyirikan tersebut, dan jangan kita mati kecuali telah meninggalkan kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-Nya yang ahli tauhid, jauh daripada kesyirikan, dan semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid, supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat dengan tauhid tersebut. Semoga Allah berkafir kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari versi yang baik. Kita doakan dan kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.